Gelas utuh ditemukan di perut seorang warga Jember, dan gelas utuh ini telah bersarang di perutnya kurang lebih sampai dengan 3 bulan. Seorang pria di Jember tiba-tiba membuat heboh media sosial usai mengaku sakit perut selama 3 bulan. Tanpa disangka, usai dioperasi, sebuah gelas kaca ditemukan di dalam perut pria tersebut. Dan setelah dicek menggunakan X-ray, dan memang ada betul ya, gelas utuh itu ada di dalam perut bapak ini. Di terbaring lemah di rumahnya di Desa Sidomulyo, Jember, Jawa Timur. Pria 33 tahun ini usai menjalani operasi untuk mengeluarkan sebuah gelas kaca dari dalam perutnya. Awalnya Laziani mengeluhkan meriang dan sakit di bagian perut selama 3 bulan. Usai di ronsen, ternyata ada gelas kaca yang bersarang di rektum atau bagian akhir usus besarnya. Umur 31 tahun, warga Jember. Nah, ini menurut kalian apakah ini santet atau ini bisa diterjemahkan dengan ilmiah? Coba kita akan analisis bersama di kesempatan konten kita kali ini. Oke, kita mulai dulu dengan kemungkinan ini adalah santet. Oke. Nah, santet itu kan ya kalau bahasa sederhananya sih seseorang merugikan orang lain dengan mengirim benda-benda tertentu ke dalam tubuhnya dengan bantuan jin. Nah, yang akan kita garis bawahi di sini adalah bantuan jin, begitu loh. Jadi begini, ada orang yang melogikakan begitu loh. Emangnya jin bisa mengirim barang masuk ke dalam tubuh seseorang? Kan begitu tuh pertanyaannya. Maka ada yang menjawab memang bisa. Alasan logisnya di mana? Begitu. Begini. Kita lihat ke peradaban manusia. Manusia, saya katakan penemuan telepon pertama kali. Kenapa saya berbicara dengan penemuan telepon? Karena dulu, di zaman dulu, mungkin di zaman Mesir kuno atau di zaman Yunani kuno, orang bisa mengirim suara dengan jarak misalkan dari sini ke luar negeri. Itu kan dianggap sesuatu yang mustahil, dianggap sesuatu mungkin yang mistis. Tapi sekarang orang bisa aja kan dari Amerika nelpon ke Indonesia, ya itu nggak dianggap dukun, nggak dianggap mistis, tidak dianggap bantuan jin kan, begitu loh. Nah, emangnya telepon ditemukan tahun berapa? Tahun 1800-an. Itu artinya peradaban manusia dari tahun 1800 ke ya mungkin dari mulai peradaban manusia purba ke 1800 itu kan mungkin membutuhkan waktu sekitar antara 3000 tahun lah ya. Itu manusia dengan jangka peradaban 3000 tahun sudah bisa menemukan telepon dan saling mengirim suara antar benua, kan begitu tuh ya. Atau makin ke sini kamu juga bisa video call, ya kan? Bisa mengirim gambarmu, video kamu ke luar negeri. Itu bayangkan kalau kamu video call di zaman Firaun. Wah, kamu dianggap dukun tuh, ya kan? Mistis begitu kan? Tapi buktinya sekarang enggak, biasa aja begitu loh. Otomatis kalau tadi telepon dengan peradaban kurang lebih sekitar 4000 tahun manusia bisa mentransfer ataupun saling berbagi suara antar benua, dan sekarang bisa berbagi video bahkan dari tahun 1800 ke sekarang ya kurang lebih kan berapa? 200 tahun kan? Manusia sudah bisa mempunyai peradaban seperti itu, menemukan teknologi seperti itu. Nah, sekarang kita komparasikan dengan jin. Jin dengan manusia itu usianya lebih tua mana? Kan lebih tua jin, karena diciptakan oleh Tuhan lebih dulu jin. Kalau manusia aja dalam rentan waktu 4000 tahun bisa menciptakan, bisa saling mengirim suara, saling mengirim video dan lain sebagainya. Lah bagaimana dengan jin? Jin itu kan sama dikasih satu kecerdasan kan oleh Tuhan, dan dia umurnya telah puluhan ribu tahun kan begitu.
Maka dengan asumsi seperti ini memungkinkan juga kalau jin mempunyai kekuatan atau kemampuan, kecerdasan, mampu mengirimkan benda, ya kan, benda padat dari satu tempat ke tempat lain dengan instan. Apakah mungkin dengan dipecah molekul-molekulnya? Kan kalau kita perhatikan secara fisika, benda padat itu terdiri dari susunan-susunan molekul, kan begitu. Nah, bagaimana kalau mereka itu sudah menemukan teknologinya nih, para jin ini? Satu benda dipecah dulu, ya kan, dipecah menjadi molekul-molekul kecil, yang kalau molekul kecil itu bahkan lebih kecil daripada pori-pori manusia, kan begitu tuh. Sehingga si molekul-molekul ini masuk ke dalam pori-pori manusia, lalu dikembalikan utuh setelah di dalam tubuh manusia. Apakah mungkin jin dengan peradaban yang puluhan ribu tahun itu sudah menemukan alatnya? Sehingga ini kesannya seperti mistis, seperti aneh. Tapi kalau buat bangsa jin ya biasa-biasa aja. Atau mungkin bahkan manusia di 100 tahun kemudian bisa melakukan hal yang sama, ya kan? Gelas dipecah menjadi molekul-molekul kecil, lalu dipindahkan ke tempat lain, diteleportasikan. Bisa aja itu kemungkinan terjadi, kan begitu tuh. Nah, itu orang yang beranggapan bahwasanya warga Jember yang di dalam perutnya ada gelas utuh itu, nah itu adalah bantuan jin. Kenapa jin bisa melakukan? Karena sudah punya alatnya, begitu. Itu logisnya sih begitu. Yang percaya bahwa itu adalah santet. Nah, sekarang untuk yang tidak percaya santet, berarti ini harus ada penjelasan ilmiahnya, begitu loh. Nah, ini kejadian ini yang di Jember, gelas utuh di dalam perut, itu masuknya ke ranah psikologi. Jadi bisa dikatakan masuk nanti kita ke arah mental ataupun kelainan mental. Nah, yang paling logis menurut ahli psikologi atau secara mental, ternyata si bapak ini ternyata punya kelainan mental, punya kelainan daripada umumnya. Yaitu apa? Dia itu sukanya semacam apa ya, berimajinasi terlalu tinggi atau bagaimana ya, pokoknya kelainan seksual begitu loh. Nah, jadi menurut penuturan dokter itu, jadi si bapak yang di dalam perutnya ada gelas itu ternyata punya kelainan mental. Jadi dia itu kayak punya fantasi gitu loh, fantasi seksualnya itu berlebihan begitu loh, sehingga dimungkinkan ini ya, dimungkinkan adalah jadi memang si bapak ini, si orang inilah ya, pertama dia masukin kayak semacam benda-benda lain, apa terong ataupun apa, kan begitu. Dia tuh merasa nikmat, merasa menikmati gitu loh, karena fantasi seksual gitu loh ya. Lalu kemudian dia merasa kurang puas, lebih besar lagi bendanya, lebih besar lagi bendanya, sehingga pada satu titik dia karena ingin memuaskan fantasinya itu mencoba gelas. Karena di ronsen itu kan, di X-ray itu posisi gelasnya ternyata ada gelas kaca yang bersarang di rektum atau bagian akhir usus besarnya. Yang kecilnya ada di atas, yang besarnya ada di bawah. Nah, dia tuh memposisikan si gelas itu begitu, dimasukkan lewat lubang duburnya. Karena itu untuk apa? Ya untuk fantasinya dia. Kalau kamu mikir, ih ngeri apa gimana, ya itu kan buat kamu yang normal. Kalau yang nggak normal kan dia punya fantasi sendiri. Sehingga dimasukkanlah itu. Lah ternyata kok kebablasan, masuk bener-bener ke dalam, nggak bisa keluar. Dia mau cerita malu begitu loh, sampai dibiarkanlah 3 bulan di dalam perutnya, baru mulus-mulus, baru dibawa ke dokter ya kan. Ternyata memang ada gelas itu di dalam perutnya begitu loh. Nah, ini sesuai lah dengan penjelasan si dokter itu seperti ini. Oke, jadi clear ya dok ya, bahwa ini jauh dari anggapan publik kaitannya dengan klinik. Ya, kalau menurut pandangan kami dari medis ini memang terjadi karena fantasi yang tidak normal. Karena. Nah, jadi gimana? Kalian memahami ini semua? Apakah kalian percaya itu santet atau percaya yang kedua secara ilmiah, yaitu tadi tentang psikologi mental seseorang begitu loh. Nah, mudah-mudahan konten kita kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua.
terus mengasah cara berpikir kalian. Jangan mudah jangan mudah percaya terhadap satu berita, tapi coba cross check dulu, biasakan berpikir. Karena dengan kalian sudah terbiasa berpikir, nanti tindakan-tindakan kalian dalam kehidupan pun akan terukur karena kalian sudah terbiasa berpikir, menganalisis lewat konten kita kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak.